Ini sepanjang tahun kan hujan terus ya. Jadi ada yang disebut udan salah mongso kata orang Jawa. Nanti kita cari sing salah iki udane apa mongsone. Itu juga harus kita teruskan, ojo mengarani udan salah menempatkan diri, karena hujan itu tidak pernah salah, alam tidak pernah salah, binatang tidak pernah salah, pasti yang salah adalah manusia. Dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah, tidak berarti Allah salah, tapi dia sedang memberi cermin kepada manusia apa kira-kira kesalahannya, sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia. Jadi nek ono udan salah mongso ketoke menungsone jan yo salah pikirane, salah atine barang. Nggih mboten. Dadi akhirnya kisruh ra karu-karuan, sarwa salah, ngene salah, ngono salah, ngene nesu, ngono nesu, nggih mboten. Ora karu-karuan. Jadi ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, ada sesuatu yang turun tidak pada waktunya, dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya kita lihat satu persatu. Berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak berdiri tegak ya. Jadi kata iki sing arep demo ya rada miring, sing polisine ana miringnya sithik. Jadi kedua-duanya ini, presidennya ya miring banget. Pokoknya ada posisi tidak tegak. Pertama pada pikiran manusia, ada ketidakseimbangan berpikir, dan ada ketidakadilan di dalam kalbunya. Ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian, ada yang dipersatukan tidak oleh iman atau cinta, tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada yang harus kita bereskan dari kehidupan manusia, ada yang harus kita tepatkan kembali, kita bikin simetris lagi kepada Allah ini. Kayaknya kita ini agak miring-miring nih sama Allah. Allah itu maksudnya nilai-nilai dasarnya Allah. Ini panggung didirikan karena dia bisa berdiri, karena dia taat kepada Allah. Bisa memahami? Iki nek cagake miring sithik ambruk. Karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi milik siapa? Yang bikin siapa? Dan itu tidak bisa kita langgar. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita pasti akan hancur. Listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif, sehingga bisa menjadi cahaya. Di Indonesia positif negatif konslet terus, betul enggak? Gimana? Positif karo positif konslet. Apa meneh negatif karo negatif. Ireng karo putih perang terus, padahal jane ireng kira ono. Coba Anda yang orang desain, coba belajar, adakah warna hitam di dalam ilmu warna? Tidak ada warna hitam. Perpaduan semua warna adalah putih. Hitam itu tidak ada. Hitam itu bukan warna. Hitam adalah ketika putih dan semua cahaya pecahannya tidak bertemu dengan cahaya. Itulah hitam. Tidak ada kebencian sebenarnya di Indonesia. Yang ada adalah cinta yang disakiti. Betul enggak? Tidak ada, benci itu tidak ada. Yang ada adalah cinta yang sakit hati. Nah sekarang kita cari siapa yang menyakiti ini. Nah kalau ngomongnya itu rohania, cinta tiangnya. Tapi kalau kita ngomong ilmu, tiangnya adalah keadilan. Kalau ada ketidakseimbangan dalam kehidupan, berarti ada yang tidak adil, ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil, ada yang dizalimi dan ada yang menzalimi. Maka hari ini kita dikasih tiang di depan panggung, ya, dikasih tiang. Untuk apa? Untuk ingat bahwa kita harus jelas ini tiang pancang utama hidupnya manusia itu apa. Jangan tiang pinggir taruh tengah, tiang tengah taruh pinggir. Kalau PDIP punya calon menjadi presiden, maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP. Dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul?
Begitu Anda menjadi pejabat Indonesia, tiangmu adalah NKRI, tiangmu adalah nasionalisme Indonesia. Kamu tidak boleh jadi petugas partai. Orang yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah orang yang tidak memahami kehidupan bernegara. Kan begitu. Tapi usra apa-apa mbok-mbokmu dhewe. Usra masalah. Kepancen ya ora pati mudeng SW meneh. Oke, jadi sekarang gini. Golkar itu kalau PDIP hancur, Golkar seneng apa sedih? PDIP itu kalau Gerindra hancur, seneng apa sedih? Dan semua pihak seneng kalau pihak yang lainnya hancur. Itulah Indonesia sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Katanya Indonesia, katanya kalau dalam hadis Nabi namanya kal jasadil wahid yasuddu ba'duhum ba'du. Orang satu negara, orang satu keluarga, satu umat itu seperti satu badan, ya, yang kohesinya tarik menarik satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau kaki terantuk batu merasa sakit, siapakah yang berteriak? Pernah kakinya sendiri yang berteriak? Yang berteriak mulutnya. Tapi kita di Indonesia tidak menyatu tapi saling menyakiti dan mensyukuri keburukan orang yang lain satu sama lain. Malam hari ini kita sudah diberi tiang oleh Allah. Entah bagaimana takdirnya yang tadi sehingga tiang ada di sini. Tapi ini berarti pelajaran yang luar biasa. Tiang ini bukan partai. Partai itu, parpol itu tiang di samping-samping. NU Muhammadiyah tiang di samping-samping. Tapi tiang tengahnya adalah nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi carane mikirin ngono kuwi. Nek kowe iki wis Indonesia, ya Indonesia nomor siji. Dudu kepentingan golonganmu, dudu kepentingan kariermu, dudu kepentingan umatmu. Indonesia nomor satu. Sekarang khusus untuk umat Islam, aku takon, lebih dulu mana Anda lahir atau Islam lahir? Yang saya tanya bukan di dunia, bukan dalam sejarah, tapi pada dirimu. Itu duluan mana, kamu lahir atau Islam lahir? Sampean sik lahir lagi Islam apa Islam sik lahir lagi sampean? Di dalam urusan dirimu, bukan di dunia. Kalau di dunia Islam sudah lahir, begitu Allah menciptakan Nur Muhammad, Islam lahir. Yes, ngene carane ben kowe ngerti wis apa durung ngene. Nun sewu Pak nyilih iki ya. Iki apa kira? Botol berisi air. Oke. Sing ngarani iki botol berisi air iki apamu? Aku takon, ini harus jelas. Kan manusia punya badan, di badan ada 4 faktor. 1 syahwat, 2 perut, 3 hati, 4 akal pikiran. Sing ngomong iki botol berisi air iki pikirane apa atine, apa wetenge, apa ngisore weteng? Pikirane. Pikiran atau akal ini yang membuat manusia bukan binatang. Yang membuat manusia bukan hewan. Yang membuat manusia bukan makhluk yang lainnya. Ciri utamanya dia punya akal. Sekarang nek kowe ora percaya sing ngomong pikiranmu iki, kowe goloke kucing apa wedhus, takonono, "Dus iki apa jenenge?" Bisa jawab ora? Apa sebabnya? Dia tidak punya pikiran. Jadi ada tidaknya sesuatu itu karena pikiranmu mengetahuinya, betul enggak? Begitu pikiranmu tidak tahu, dia tidak ada. Benar? Benar lah. Oke. Kue waktu bayi lahir ning Boyolali wis ngerti Islam. Jadi urung ana Islam tuh dalam hidupmu. Engko kowe bribik-bribik mulai iso mlaku, mulai kenal krungu-krungu wong adzan, wong ngaji, mulai diajari sholat, baru mulai kenal Islam, nanti mulai agak remaja baru sadar oh kuwi Islam. Iya tak?
Jadi sebenarnya menurut saya rumahmu di dunia ini di mana? Di Islam apa di dunia? Omahmu dunia. Dunia maksudmu bulan apa srengenge apa bumi? Maksudmu bumi iki sing Amerika apa Eropa apa? Maksudnya Indonesia ini Sumbawa apa Papua apa? Boyolali. Oke? Berarti rumah besar NKRI-mu adalah Boyolali. Perda Boyolali tidak berlaku di Sleman. Betul enggak? Maka nasionalisme Indonesia orang Boyolali adalah Kabupaten Boyolali. Itu tugas kekhalifahanmu. Iki aku main kepingin cetha cara berpikir. Oke ya? Nah, terus Islam apa? Islam itu apamu? Nah, agama itu apa maksudnya? Maksudnya ya? Pedoman hidup dikasih oleh Allah melalui Nabi Muhammad lewat Quran. Jadi Islam itu rumah apa tuntunan? Jadi rumahmu Islam apa Indonesia? Anda rumahmu Indonesia, sekiu Boyolali, sekiu apa? Terus pokoknya wilayah lokalnya Boyolali, terus kowe duwe sangus kok Gusti Allah jenenge Islam. Islam itu pedoman, ajaran, tuntunan supaya Boyolali itu bisa kamu uri-uri, supaya mamayu hayuning Boyolali, supaya rahmatan lil Boyolali. Cetak nggih? Jadi dirimu yang utama adalah orang Indonesia. Straight Boyolali, betul enggak? Islam bukan dirimu. Islam adalah nilai yang kau serap dari Allah. Ojo kok dirimu adalah Islam. Islam itu kamu serap. Bisa beda lagi? Angel lagi? Loh. Yes, ngene Bu, jajal aku takon. Bu, upama mbiyen jenengan niku agamane dudu Islam, njur kowe mlebu Islam, ngono to? Upamane ya. Aku takon, jane kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Ya, jadi ini tergantung caramu ndelok. Ya ora? Nek kowe masuk menjadi bagian dari masyarakat Islam berarti kowe mlebu Islam. Ning nek Islam menjadi bagian dari kesadaran dan cintamu, maka Islam masuk kowe. Jadi karo-karone bener. Kayak benek iki lho. Dilebokke malah metu. Jadi aku takon iki ning jaba apa ning jero? Jelas ning jaba to. Jare mau kalau bokke. Lah kok metu? Mesti wae mergo dilebokke njur. Seneng banget iki. Wah. Seneng banget. Aku orang ngomong Indonesia, aku orang ngomong Islam, aku ki ngelatih ben kene mugi seimbang. Mengono kuwi tok. Kalau Anda sudah seimbang pikiran dan hatinya, nanti ngelakoni apa wae, ngalami apa wae, kowe tetep istiqomah, dedek, madep, mantep, gitu ya. Oke. Terakhir aku pertanyaane. Nek aku ngomong syariat Allah gitu, syariat Allah. Sampai ikut apa? Undang-undang lah ya, syariat itu undang-undang. Mosok nek aku ngomong PT terus eling apa ayam, lah ya padha PT karo ayam. Syariat Allah aku minta 3 kata. Salat, akhlak, Bapak. Rukun Islam, sip. Ono meneh? Nah, di sini nih tampak kegagalan pendidikan pengetahuan Islam selama 14 abad. Ya apa?
Katakan ini syariat Allah itu bahwa daun itu nanti mengering, itu syariat Allah. Air itu, hujan itu turun ke bawah. Kenapa kok turun ke bawah? Kok hujan kok orang dolan rono-rono? Kok mudun sebabnya apa? Gravitasi. Nah, gravitasi adalah salah satu syariat Allah. Maka kita harus taat kepada gravitasi. Kalau kamu taat sama gravitasi, kamu taat kepada Allah. Mulanya nak ngidu aja ndangak. Jajal, ayo jajal. Coba. Oke, nyun sewu wes. Muka-muka ini jadi syariat Allah itu apa saja yang berlangsung di alam semesta, yang hukum-hukumnya pasti. Bahwa setiap pohon pasti mencari cahaya matahari. Misalnya, bahwa kalau air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau yang kosong, maka apakah banjir itu salah? Lah kok kon nyebut bencana? Wah ini bencana ini, apa banjir? Apakah air yang mengalir itu bencana? Bukan. Apalagi bilang bencana alam-alam, tidak bisa bilang bencana. Jadi bahasa Indonesia ini salah kabeh. Oke banget sing salah. Kok bencana alam piye? Banyune ya mengalir ngono tok. Nggih mboten? Tsunami, itu bukan bencana. Itu kehendak Allah memang seperti itu. Mergo di sini jeglong, banyune rene mencolot rene jadi tsunami. Panjang ngono. Merapi meletus. Merapi bukan sedang apa jenenge? Mbah Marijan bilang Merapi duwe gawe, gadah damel, gadah hajat, ya. Sampean lahir di mana? Boyolali ya. Siapa yang mentakdirkanmu lahir di Boyolali dan jadi orang Boyolali? Itu hukumnya apa? Boleh kamu tolak enggak? Bisa kamu tolak enggak? Gue lahir Cenger, mau aku neng Boyolali ngono kuwi. Nah, jadi syariat Allah itu seluruh alam semesta, seluruh diri kita. Kemudian bagian dari syariat Allah itu namanya syariat Islam mahdhah, rukun Islam, rukun iman. Harap diketahui Rasulullah sampai umur 53 belum pernah sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan pada waktu Isra Mi'raj. Ketika itu beliau umur 53 nggih Pak Yai nggih. Umur 53 nggih. Jadi saiki sing kowe umure 20 berarti 53 kurangi 20 piro? 28. Ngenteni nganti umur 53 mudharo kowe ya. Oke ya? Oke. Jadi tolong, mana yang syariat Allah itu wajib. Ayam dijadikan ayam oleh Allah dan dia tidak boleh menjadi burung. Betul enggak? Kowe jadi kowe, trimon, ikhlaso, nikmatono, rasa pengen jadi sapa-sapa. Kowe ya kowe, kuwi Allah yang berkehendak. Selama kowe taat sama Allah, Allah akan bertanggung jawab memberimu rezeki dan kenikmatan. Ngono ya, oke. Terakhir, berarti Anda orang Boyolali adalah syariat Allah, hukumnya wajib. Berarti Anda orang NKRI itu syariat Allah, Anda tidak bisa menolak karena hukumnya wajib. Maka nasionalisme Indonesia hukumnya wajib. SPW. Bener lagi mau? Oke, jadi sekarang kita mau ngomong 4 November, 2 Desember, mau ngomong apa saja, tetap rumahmu adalah NKRI. Dan Anda harus menjaga ketenangan NKRI, menjaga ketenangan Boyolali, kerukunan Boyolali. Salah satu metode supaya rukun dan tentram adalah tepo. Itu salah satu cara saja. Sekarang gini, gue arep pegatan ya arep pegatan ngerasa ngetagi bojomu.
upamane ngono ya. Jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya. Ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2. Akhirnya dia hanya ngurusin identitas dan akhirnya kehilangan personalitas. Sehingga ketika identitasnya pensiun, dia kehilangan dirinya dan mencari-cari dirinya habis-habisan. Karena dia tidak pernah ngurusin personalitas dirinya. Personalitas itu adalah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sebab nanti Anda tidak ditanya sama sekali mengenai identitas Anda. Tidak ada pertanyaan malaikat mengenai KBRI di Amerika Serikat atau di Panama atau di mana. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan Allah mengenai masjid, Imam Center atau masjid Al-Hikmah atau masjid Al-Falah dan lain sebagainya. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Juga tidak ada pertanyaan tentang PKB Republik Indonesia. Tidak ada. Yang ada adalah what did you do? Apa yang kau lakukan? Bahkan tidak ada pertanyaan mengenai keluarga. Itu jadi menurut saya hidup itu yang nomor satu adalah menemukan kembali, meneliti kembali siapa dirimu di dalam yang direncanakan oleh Allah. Itu kalau saya. Jadi ada diri sejati, ada diri budaya. Gampangnya gitu. Kalau diri sejati adalah yang Allah kehendaki atas engkau. Diri budaya adalah yang engkau upayakan atas engkau. Ada diri hakiki, ada diri adabi. Adab itu diri yang direkayasa oleh dirinya itu sendiri, oleh manusianya sendiri. Ada diri hakiki dari Allah dan ada diri ijtihadi. Dirimu yang engkau ijtihadi, yang engkau perjuangkan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sekolah menjadi sekolah, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa secara budaya dan seterusnya. Nah itu yang selama ini tidak pernah dikerjakan oleh manusia, sehingga semua mempertengkarkan identitas dan semua energi hidupnya habis untuk ngurusin identitasnya. Dan identitas itu berarti dalamnya ada akses uangnya, akses jabatannya, dekat sama wapres apa tidak dan seterusnya. Itu identitas. Kalau personalitas enggak. Personalitas itu urusannya adalah dunia ini kalau mau baik-baik sama saya monggo, kalau saya harus miskin ya enggak apa-apa, asal Tuhan enggak marah sama saya. Itu personalitas. Oke, Bapak sekalian, itu saya sekedar merespon supaya Anda mulai hari ini enggak usah pusing saya itu siapa. Kalau sekedar untuk inisial saja supaya manggilnya jelas ya sudah tinggal pilih. Dari dulu orang manggil saya, kalau yang usia saya dan di atas saya, misalnya ini senior saya yang saya sangat hormati Pak Abdul Nadran, yang manggil saya Nun, gitu kan. Tapi kalau orang selihting sama saya ya Nun juga. Tapi kalau di bawah saya manggilnya Cak Nun. Nah sekarang ini Cak Nun sudah menurun ini. Persentase panggilan Cak Nun sudah menurun karena didesak oleh frekuensi yang naik yang manggil saya Mbah Nun. Anda lihat aja kalau misalnya ada di internet itu bisa dihitung itu. Jadi panggilan kepada saya dengan Cak itu menurun dan yang meningkat itu Mbah, dan itu sebenarnya membanggakan tapi juga menyakitkan. Jadi kalau saya sudah keliling-keliling kayak gini, bayangin tadi malam ngobrol 2 malam berturut sampai jam 4 gitu, ntar jam 7 sudah harus di airport ya. Terus ntar itu juga terjadi di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana saya selalu sampai pagi, terus nanti langsung ke airport, terus nanti di airport belum mandi, masih capek, belum sarapan, terus didatangi orang, terus ya Allah, Cak Nun sampun sepuh nggih. Lah, mate aku. Lah iya wis tuwek aku rek gitu loh. Ya orang tua itu enggak usah dibilangin sudah tua. Tua itu aja sudah sakit kok. Kalau kamu bilang orang tua itu sudah tua kan menyakitkan gitu loh. Oh, sudah jelas kaki pincang dibilang cang nanti cang kan gitu kan. Gitu ya Bapak sekalian. Ini mudah-mudahan membuat kita memiliki dimensi yang lebih kaya sebagai saudara. Nggak enak dong kalau bersaudara nggak ada guyonnya, nggak ada mesranya, nggak ada nggarap-nggarapnya gitu ya, ngerjain usil-usil dikit lah gitu ya, dikit dalam batas, meskipun itu tidak boleh kita lakukan di dalam peristiwa di mana kita harus benar-benar sungguh-sungguh serius tanpa tertawa dan tanpa main-main. Oke, saya akan persegerakan
Saya mohon moderator menegur saya kalau saya berkepanjangan. Saya bahkan akan langsung interaksi sebenarnya semampu-mampu saya. Jadi saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok nggak ngelihat ada masalah sih. Ono apa? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya tanya sendiri. Lah kok kita kok punya masalah di antara kita sendiri, kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah. Kan gitu. Kalau berdoa nanti agak mandek. Alah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika. Setelah 9/11 di Rusia segala macam, kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa tidak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi teman-teman sekalian. Nah jadi saya terus tanya tadi kepada beliau tadi, saya tanya kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta, terus ngobrol di tempat Pak Joko, saya tanya ini ada masalah apa? Terus ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlilan, soal gitu kan, soal kenduri boleh apa tidak, kalau salaman habis assalamualaikum warahmatullahi boleh salaman apa tidak, itu loh. Kan ada yang salaman tidak boleh gitu kan, karena Rasulullah tidak pernah assalamualaikum terus salaman itu tidak pernah. Nah saya sering ditanya salaman boleh apa enggak, Cak, cuma salaman ngentut ya oleh, ya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang enggak boleh adalah ngentut di masjid di depan temenmu itu, main sepak bola di masjid. Tapi kalau setelah assalamualaikum itu salaman boleh, makan rujak cingur boleh, asal tidak di tempat itu kan gitu. Jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya ini berkepanjangan, terlalu bertele-tele masalahnya. Di Indonesia juga terlalu bertele-tele. Asal-usulnya sebenarnya ada sentimen-sentimen kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran. Asal-usulnya. Jika kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia, sehingga ada multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya tapi identitasnya. Ya. Jadi yang muncul itu Syiah apa Sunni gitu kan, Islam liberal apa Islam radikal kan gitu kan, yang muncul itu mereknya gitu. Nah saya itu kan ada di semua merek, saya dalam daftar kafir ada ada saya termasuk, jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan. Kok kamu baru tahu sekarang? Udah dari dulu saya kafir ya, terus biyen aku ini nemen kafir ya. Ya kok kamu baru tahu sekarang, berarti kamu itu kuper, kamu itu gitu. Saya juga Syiah, dituduh Syiah. Saya juga seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu gitu. Terus jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara, padahal dari dulu saya tuh ngomong Nusantara untuk romantisme ke Indonesiaan itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno, sehingga sejarah yang Anda pahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya, karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno. Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah, Anda harus pakai Anglo-Saxon, Anda harus pakai English language dan seterusnya. Pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda, supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda, gitu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu saya sering ngomong Nusantara. Lah sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara, sebab kalau saya ngomong Nusantara dia sangka saya anak buahnya Said Akil. Angel di Indonesia ini. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata. Yang belum cuma Allah sama Rasulullah dok.
Kalau wali itu ya wali songo ya, ada wali songo, sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu band, greng wali ya, saya ngeluh ndasku ini. Sampai jadi saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok nggak ngelihat ada masalah sih. Ono apa? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya tanya sendiri. Lah kok kita kok punya masalah di antara kita sendiri, kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah, kan gitu. Kalau berdoa nanti agak mandek. Alah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika setelah 9/11 di Rusia segala macam, kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa tidak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi teman-teman sekalian. Nah jadi saya terus tanya tadi kepada beliau tadi, saya tanya kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta, terus ngobrol di tempat Pak Joko, saya tanya ini ada masalah apa? Terus ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlilan, soal gitu kan, soal kenduri boleh apa tidak, kalau salaman habis assalamualaikum boleh salaman apa tidak, itu loh. Kan ada yang salaman tidak boleh gitu kan, karena Rasulullah tidak pernah assalamualaikum terus salaman itu tidak pernah. Nah saya sering ditanya salaman boleh apa enggak, Cak, loh cuma salaman ngentut ya oleh, ya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang enggak boleh adalah ngentut di masjid di depan temenmu itu, main sepak bola di masjid. Tapi kalau setelah assalamualaikum itu salaman boleh, makan rujak cingur boleh, asal tidak ada tempat itu kan gitu. Oke, jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya ini berpanjang, terlalu bertele-tele masalahnya. Di Indonesia juga terlalu bertele-tele. Asal usulnya sebenarnya ada sentimen-sentimen kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran. Asal usulnya. Jika kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia, sehingga ada multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya tapi identitasnya. Ya. Jadi yang muncul itu Syiah apa Sunni gitu kan, Islam liberal apa Islam radikal kan gitu kan, yang muncul itu mereknya gitu. Nah saya itu kan ada di semua merek, saya dalam daftar kafir ada ada saya termasuk, jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan. Kok kamu baru tahu sekarang? Udah dari dulu saya kafir ya. Terus biyen aku ini nemen kafir ya. Ya kok kamu baru tahu sekarang, berarti kamu itu kuper, kamu itu gitu. Saya juga Syiah, dituduh Syiah. Saya juga seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu gitu. Terus jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara. Padahal dari dulu saya tuh ngomong Nusantara untuk romantisme ke Indonesiaan itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno, sehingga sejarah yang Anda pahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya, karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno. Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah. Anda harus pakai Anglo-Saxon, Anda harus pakai English language dan seterusnya. Pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda, supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda. Itu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu saya sering ngomong Nusantara. Lah sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara, sebab kalau saya ngomong Nusantara dia sangka saya anak buahnya Said Akil. Angel di Indonesia ini. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata.
Yang belum cuma Allah sama Rasulullah dok. Kalau wali itu ya wali songo ya. Ada wali songo, sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu band. Greng wali ya. Sekarang lu ndasku iki. Sunan Bonang itu marah sama saya. Nun ya apa karepe arek-arek iku? Saya itu nguji Raden Syahid terus dari Sunan Kalijogo itu saya uji untuk mendapat karomah dari Allah supaya lulus menjadi wali itu 1 tahun. Dia saya suruh berdiri di pinggir sungai menjaga tongkat. Maka kemudian disebut Sunan Kalijogo. Itu 1 tahun. Jadi berat jadi wali. Lah kok saiki nggawe lagu greng jadi wali. Ki apa karepmu iki gitu. Saya dimarahi sama Sunan Bonang. Terus raja lu. Jadi raja itu kan setengah mati. Saiki ben ya raja. Wong meneh dewa coba. Oh dewa itu cuma 3 ya yang mainstream, terus selebihnya paling ditambah dewa angin, dewa gelombang gitu ya, dewa api. Tapi kan yang prinsip yang ditemukan, yang diijtihadi atau diteliti oleh teman-teman dari Hindustan dulu kan cuman Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, sembuh lah pokok itu Tuhan dicari terus ketok 3 gitu kan. Bedanya sama Islam adalah Anda tidak bisa menemukan Tuhan itu siapa. Biar Anda meneliti kerjasama seluruh universitas dan seluruh grup thariqah dunia, tidak akan bisa Anda menemukan Allah itu sifatnya berapa, apa saja Anda akan bisa. Itulah gunanya Islam, karena Islam itu adalah wadah di mana Allah memberitahukan mengenai dirinya sendiri kepada manusia. Aku ini Rahman Rahim, aku ini Hanan, aku ini Halim, aku ini Ghafur, aku ini Rahim, kan begitu. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai Allah kecuali Allah sendiri memberi informasi kepada kita. Itulah Islam, kan begitu. Kalau di luar Islam ngira-ira, jangan marah ya. Tapi Anda sholat asar tadi yang nyuruh Tuhan langsung, bukan karangan Anda. Dan Anda sholat asar tidak bisa milih. Aku sholat ini saya masih banyak kerjaan ini, saya sholat asarnya jam 11 malam aja, tidak bisa. Dan itu Anda harus 5 waktu itu betul-betul namanya dari Tuhan, itu dari Allah. Anda tidak bisa ngarang aku ibadahnya hari Minggu aja lah, pas libur, tidak bisa. Terus caranya ibadah Allahu Akbar dan seterusnya, itu juga Tuhan yang menentukan melalui ilhamnya kepada Rasulullah. Anda tidak bisa terus sholat kreatif pakai gerak cimande, tidak bisa. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa itu ya. Oke, sekarang jadi saya ingin ngomong ini, tapi kita tentukan dulu agak akademis sedikit lah. Metodologinya apa ini soal bid'ah, soal segala macam tadi. Ya, ini saya terpaksa nyatetin dikit ini. Kita pendataan dulu. Terus untuk itu kita sudah menyepakati metodologinya. Tapi ini juga jangan terlalu serem-serem ya. Kemudian baru kita setelah pendataan baru analisis, baru kita cari konklusi nanti pada jam berapa nanti endingnya, jam 7 iya jam 7 nanti. Jadi gini, pertama yang harus kita sepakati begini, orang Islam itu disebut muslim atau disebut tidak muslim itu pertimbangannya atau metodenya kuantitatif apa kualitatif, jasadiah atau ruhiyah, ngerti maksudnya? Atau kedua-duanya dengan persentase yang maksudnya gini loh, apakah kalau saya pakai peci berarti saya muslim? Bahkan apakah kalau saya sholat sampai sujud, apa berarti saya muslim? Menurut siapa? Menurut Anda? Menurut Allah kira-kira muslim apa bukan? Yakin? Belum kan? Belum ada sertifikasinya kan? Jadi meskipun Anda sudah ber-KTP Islam, sudah sholat khusyuk, sudah puasa Ramadan, sudah puasa Senin Kemis atau puasa Daud, tapi bahwa Anda itu diterima oleh Allah Islamnya apa tidak, apa sudah terjadi sekarang? Belum. Jadi kan tetap kita harus rendah hati, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus husnudzon kepada siapa saja dan berdoa mudah-mudahan semuanya kelak diterima oleh Allah. Wong kita sendiri belum dapat sertifikat, nggak usah nuduh orang lain kafir gitu loh. Wong kita sendiri belum tentu muslim kok.
Saya yakin, saya Muslim, saya yakin, tapi cuman keyakinan loh, bukan legitimasi loh. Iman adalah jembatan yang menjarai antara fakta Anda dengan kehendak Allah. Kan dibutuhkan iman karena belum ada. Kalau nanti di surga enggak butuh iman, Bu. Di surga kok pakai iman, sudah menyatu dengan Allah kan enggak butuh iman. Iman itu ketika kita belum jelas, sehingga kita membutuhkan kejelasan yang kemudian harus kita yakini supaya kita hidup dengan kuda-kuda yang kuat kan begitu. Nah, jadi sekali lagi, pertama parameternya adalah kuantitatif dan kualitatif. Itu pertama. Terus kalau Anda mencuri pada suatu habis sholat Jumat terus rundingan wani biro gitu ya. Kan di Indonesia banyak gitu. Belum kering itu sudah wani biro. Ketika Anda mencuri, itu Anda masih Muslim enggak? Ketika Anda mencuri itu kita masih Muslim enggak? Atau maka kita harus rendah hati satu sama lain. Situ bilang masih, situ bilang tidak. Coba nyeneng no tau ribet. Oke, gini aja. Peristiwa mencuri itu peristiwa Islam apa peristiwa kufur? Kufur. Nah, pelakunya kafir apa Muslim? Nyeneng lagi. Oke, jadi mencuri adalah tindakan kafir, betul, kufur ya. Pelakunya kafir apa Muslim? Itu loh maksud saya. Begitu relatifnya, begitu dinamisnya. Jadi kalau mau disingkat, Islam itu kata kerja apa kata benda? Ya kata kerja, meskipun kita tetap butuh kata benda. Kita tetap butuh inisial, icon, simbol, kostum, formalitas, dan seterusnya kita tetap butuh. Tapi lebih penting mana? Kualitasnya atau kuantitasnya? Bener nih? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang repot, milih mana? Menantu yang rajin sholat, santun kepada istri, wiritan tiap malam, tapi tidak kerja. Saking sibuknya wiritan. Ayo, milih mana? Ini yang satunya rajin kerja, juga baik sama istrinya, cuman malas sholat. Milih mana sampean? Lah iya, kan sebenarnya hidup kita kan di antara dua itu. Tentu saja pilihan kita adalah ya rajin sholat, ya rajin kerja, kan gitu ya. Ya tapi ya golek dhewe kono. Itu ya. Enggak, saya tidak ngeklaim apa-apa loh ya. Saya cuma membukakan cara kita melihat kan harus tepat gitu loh. Sesuatu itu statis apa dinamis. Islam itu kan bersifat ya statis ya dinamis, ya kuantitatif ya kualitatif. Kalau saya harus menentukan kuantitas saya Muslim. Tapi apakah secara kualitatif saya Muslim atau tidak, siapa yang punya? Nah, jadi siapa yang punya otoritas untuk menyebut kamu itu berlaku haram apa bid'ah apa halal? Boleh nggak saya bilang bid'ah kamu? Boleh? Boleh? Oke. Kafir kamu? Gini mas, saya berhak berpendapat bahwa itu kafir, bahwa itu bid'ah, bahwa itu musyrik. Saya punya berhak berpendapat. Tapi apakah saya punya otoritas untuk nuding seseorang? Itu maksud saya. Nah monggo, ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Anda. Saya itu cuma bukain. Menurut Anda gini, meso boleh enggak? Ngerti yang orang Jawa, meso? Meso itu kan saya tiap hari meso mas, di dalam hati saya. Kalau kepada Anda misui namanya. Ini saya ingin aplikasi sehari-hari aja. Allah mengatakan kalau engkau punya niat baik,
belum engkau lakukan pun sudah mendapat pahala, betul enggak? Tapi kalau engkau berniat jahat sebelum engkau melakukannya, kamu tidak berdosa. Jadi aku bendino meso mas, ndek njero atiku. Ya cuk, opel. Ya, tapi saya tidak pernah nuding orang. Saya tidak pernah nuding orang. Sebab kalau nuding orang namanya bukan misuh, tapi misui. Tanya yang orang Surabaya, ya. Misui. Misui itu peristiwa sosial. Kalau misuh peristiwa individu, karena ada di dalam diri saya sendiri. Sama dengan jangan marah kepada anak dengan unsur amarah. Marahlah tapi tanpa amarah. Karena marah kepada anak itu harus tepat di saat dimana dia membutuhkan dimarahi demi pendidikan. Tapi kebanyakan orang tua marah karena dia emosional dan memang marah kepada anaknya. Itu bukan marah edukatif, itu amarah. Itu amarah, itu nafsu namanya, kan gitu. Oke.